jumpa lagi di channel ini. Jadi seperti yang teman-teman lihat, ini di sebelah kananku ada push walker. Jadi ini adalah alat bantu jalan ya, alat bantu jalan untuk anak. Sebelumnya aku mau cerita dulu, sebelum akhirnya aku memilih push walker untuk alat bantu jalannya Nayo. Jadi sebelumnya aku sudah baca-baca dulu tentang baby walker atau push walker. Jadi ternyata memang ada dua ya, ada yang baby walker dan ada yang push walker ini. Kalau yang baby walker itu yang teman-teman tahu yang kayak apa ya, yang rodanya muter gitu, yang anaknya tuh duduk gitu, terus kayak ada box gitu, anaknya masuk ke situ gitu loh, terus dia apa namanya gerak-gerakin box itu gitu. Beda ini sih, beda cara gunainnya. Kalau yang ini kan didorong gitu. Nah jadi ternyata setelah dari hasil yang aku baca-baca, ternyata baby walker itu sudah nggak direkomendasikan lagi, baik itu oleh IDAI atau juga udah banyak risetnya ternyata bahwa baby walker itu ternyata nggak direkomendasikan lagi karena berbahaya. Udah banyak laporan kejadian kasus yang mana banyak kecelakaan terjadi ke anak gitu karena penggunaan baby walker. Jadi jatuh gitu ya, maksudnya entah karena apa ya, kecepatan roda atau keseimbangan yang kurang atau gimana, aku juga kurang tahu. Banyak juga kan di video-video yang udah beredar kayak bayi-bayi jatuh dari apa namanya baby walkernya terjun di tangga dan lain sebagainya gitu. Nah berangkat dari itu, terus yang aku baca itu karena juga perkembangan zaman dan lain sebagainya, teknologi, dan juga ya apa, produsen kan juga mikir gimana cara memproduksi alat baru sebagai apa ya, tanda kutip pengganti gitu kali ya, pengganti baby walker, yang mana terus muncullah push walker ini. Jadi kalau baby walker kan bayinya masuk terus ya apa namanya geser-geser pakai badannya, kalau ini dia didorong, yang mana dari hasil aku review ternyata penggunaan penggunaan push walker ini jauh lebih menguntungkan karena jadi benar-benar bisa bantu untuk anak itu bisa lebih cepat jalan karena dia didorong. Jadi bayi itu dibiasakan, bayi itu terbiasa untuk apa namanya otot kaki, otot paha ya lebih kuat gitu karena dia kan mandiri dorong-dorong push walker ini, dan juga melatih keseimbangannya dia juga gitu. Tapi apa namanya penggunaan push walker ini adalah khusus untuk bayi atau anak yang sudah bisa apa namanya berdiri, sudah bisa berdiri sendiri gitu ya, walaupun misalnya mungkin belum terlalu kuat banget berdirinya, tapi at least dia sudah bisa berdiri dan sudah bisa apa ya, kayak melangkah 1-2 langkah gitu. Karena ini push walker juga bahaya kalau misalnya dipakai untuk anak yang sama sekali belum bisa berdiri, yang ada nanti anak kayak malah ngegrosot gitu ya kalau dorong-dorong ini gitu. Jadi bahaya kalau untuk anak yang belum bisa berdiri gitu. Nah untuk push walker sendiri di pasaran itu kan banyak banget mereknya ya, ada macam-macam dan juga dengan harga yang beragam. Nah ini yang aku punya ini dari Fisher-Price Musical Lion Walker. Kelebihan dari push walker ini bukan hanya sebagai alat bantu anak untuk bisa lebih cepat jalan gitu ya, karena ada fitur-fitur lain juga yang ada di alat ini. Kayak misalnya nih ada banyak fitur mainannya. Misal ini yang dari Fisher-Price Lion ini, jadi ada 3 tuts pianonya yang bisa dimainin. Ini ada bunyinya ya, jadi do re mi gitu. Terus ada kayak 2 pins, kelihatan nggak ya? Nih ada 3 tuts piano bunyi do re mi, terus ada 2 pins gini yang bisa dimainin.
seperti ini. Terus juga ada apa nih, baling-baling seperti ini yang juga bisa dimainin, diputar-putar sama anak kita. Dan ada di sini juga fitur mainan lain. Ini cermin. Ini bagus ya kalau misalnya digunain untuk anak-anak. Jadi aku suka kalau kayak Nayo itu mainan cermin gitu, lucu. Dan bagus juga ya anak diajarkan untuk main cermin karena supaya bisa lihat apa, berinteraksi sama diri sendiri gitu. Nah, ini ada tutupnya seperti ini. Ini ya. Jadi Nayo tuh suka banget mainan yang bagian ini. Jadi dia suka dibuka, ditutup gini, dibuka, ditutup gini. Nah, selain cermin ini juga bagian apa nih ya, butterfly-nya di sini bisa dinaik turunkan. Nah, gini. Nah, gitu. Terus ada dua bola juga nih, bagian telinganya si lion itu. Gini bisa diputar. Nah, suka juga nih main yang ini, diputar-putar gini. Nah, jadi apa ya, kelengkapan fitur untuk mainannya itu ini juga bisa jadi apa ya, semacam daya tarik untuk anak nih. Kalau misalnya kayak Nayo sekarang kan 10 bulan mau 11 bulan, dia belum begitu excited banget untuk jalan-jalan gitu, masih rambatan gitu. Nah, jadi dia memang saat ini masih lebih tertarik dengan fitur-fitur mainannya ini. Tapi nggak apa-apa, karena aku perhatikan lama-lama dia juga terus mulai beralih ke bagian belakang gini, terus mulai mau mendorong-dorong gitu. Jadi bagus banget push walker ini dilengkapi dengan fitur mainan untuk paling nggak itu tadi menarik ketertarikan anak dulu gitu. Awal-awal aku lihat push walker ini, aku mikir ya, ini kuat nggak nih? Terus kalau misalnya didorong-dorong gitu, aman nggak sih kira-kira untuk bayi gitu? Terus rodanya nih kayaknya kok licin gitu. Takutnya kan misalnya anak dorong terlalu cepat, sementara dia kemampuan berjalannya belum secepat itu, takutnya malah jadi nggak seimbang, terus dia jatuh, kan bahaya ya gitu. Tapi setelah aku sendiri lihat kalau misalnya Nayo lagi mainin si push walker ini, ternyata dia itu entahlah ya, ini dibuat dengan sangat kokoh gitu. Jadi nggak mudah gelempang gitu, nggak mudah jatuh. Jadi kokoh dia berdiri, bisa nopang gitu kalau misalnya didorong dengan tekanan gitu. Dan rodanya ini juga yang terlihat licin, ternyata juga dia nggak selicin bayanganku. Rodanya ini bisa ngikutin atau menyeimbangkan dengan kekuatan dari dorongan anak kita gitu. Jadi nggak seperti bayanganku yang kalau misalnya didorong terus jadi dia melaju cepat, enggak, tapi dia bisa menyesuaikan dengan kekuatan dorongan anak kita gitu. Jadi aku perhatikan aman sih gitu. Dan ini kan musical ya, jadi ada musiknya. Jadi kalau pas lagi dipakai untuk jalan dorong gitu, dia muncul musik gitu. Dan kalau berhenti ya nggak muncul. Nah, aku coba nyalakan ya musiknya. Jadi di belakangnya itu ada tombolnya, di belakang sini ada tombol untuk ini ya, di belakang sini. Nah, di belakang sini kelihatan kan? Ini tombol untuk menyalakan dan mematikan musiknya. Ini coba aku nyalakan. Tapi dia harus jalan gini. Nah, jadi ketika didorong dia muncul bunyi gitu. Dan 3 tutsnya pianonya ini yang tadi aku cerita di awal, bunyi do re mi itu bunyinya seperti ini. Do re mi. Oke teman-teman, seperti biasa, jadi di akhir video aku akan share rekomendasi atau saran dalam memilih suatu produk. Dalam hal ini adalah push walker. Jadi yang pertama saranku adalah pilih push walker
yang kokoh dan bisa stabil supaya aman saat digunakan oleh anak kita. Yang kedua adalah pastikan push walker punya fitur yang lain, seperti contohnya di Fisher Price ini punya fitur mainan gitu ya. Jadi supaya harapannya bisa menarik minat anak supaya lebih semangat gitu, dan juga bisa menstimulasi kecerdasan anak. Saran yang ketiga adalah pastikan push walker itu terbuat dari bahan yang aman dan ramah ya. Karena kalau misalnya kualitasnya kurang bagus gitu, biasanya di tepi-tepiannya itu suka ada yang runcing-runcing gitu. Padahal kalau dari pengalaman aku pribadi, jadi Nayo itu suka gigit-gigit si alatnya itu. Saranku yang keempat adalah pilih push walker sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial kita ya. Sekali lagi, barang atau alat ini adalah bukan alat wajib punya. Jadi sifatnya alat ini hanya sebagai alat penunjang aja supaya harapannya bisa mempermudah anak kita dalam proses belajar berjalan. Itu aja. Oke, aku rasa cukup sharing atau video review tentang push walker dari Fisher Price yang musical line walker dari aku. Aku kira cukup. Semoga ada manfaat yang bisa diambil teman-teman semua di rumah atau teman-teman yang menonton gitu ya. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Dah. Tang tung, ting tang ting tung. Ting tang ting tung. Tang tung, ting tang ting tung.